Halo, perkenalkan nama saya Naomi Anjani Saktianingrum dengan NIM 2021 DPK 08 Prodi D4 Kebijakan dan Manajemen Pajak. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata perkuliahan praktek PBB dan PPHTB. Apa itu pajak bumi dan bangunan? Jadi, pajak bumi dan bangunan atau yang disingkat dengan PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan atau PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Berikut ini merupakan contoh objek pajak bumi. 1. Sawah. 2. Ladang. 3. Kebun. 4. Tanah. 5. Pekarangan. Dan 6. Tambang. Dan selanjutnya yang merupakan objek pajak bangunan, yang pertama ada rumah tinggal, 2. Bangunan usaha, 3. Gedung bertingkat, 4. Pusat perbelanjaan, 5. Pagar mewah, dan 6. Jalan tol. Subjek pajak bumi dan bangunan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, subjek yang harus membayar pajak bumi dan bangunan adalah orang maupun badan atau organisasi yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah atau bangunan. Subjek yang dikenakan wajib pajak tersebut menurut UU PBB wajib dalam membayar pajak secara tepat waktu setelah menerima surat pemberitahuan pajak terutang atau yang disebut juga dengan SPPT, dan surat ketetapan pajak atau yang disebut juga dengan SKP, dan surat tagihan pajak atau STP dari kantor pelayanan PBB atau disampaikan melalui pemerintahan daerah. Tempat pembayaran pajak tersebut telah ditentukan dalam SPPT, yaitu bank persepsi, kantor pos atau giro. Dan jika suatu objek pajak tidak diketahui dengan jelas siapa yang memilikinya, maka yang menetapkan subjek pajak sebagai orang yang wajib membayar pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah besaran tarif pajak sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5%. Dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 1985 dan UU Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 2 KMK 523/KMK.04/1998 yang mengatur tentang dasar pengenaan pajak PBB. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Besaran nilai jual suatu objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah-daerah tertentu. Besarnya nilai jual objek pajak akan ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah. Karena perkembangan yang mengakibatkan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jualnya ditetapkan setahun sekali. Dalam menentukan nilai jual, Menteri Keuangan akan mempertimbangkannya bersama dengan gubernur untuk memperhatikan self-assessment. Dan berikut ini merupakan contoh kasus dan cara pengerjaan menghitung pajak tanah. Pak Agus merupakan seorang pengusaha terkenal
memiliki 2 buah tanah pada tahun 2007. Objek yang pertama terletak di Jalan Mawar, Solo, dan objek yang kedua terletak di Jalan Anggrek, Solo. Diketahui bahwa untuk objek yang pertama yang terletak di Jalan Mawar memiliki tanah seluas 200 meter persegi dengan NJOP bumi sebesar 25 juta. Untuk objek pajak yang kedua, sebuah tanah seluas 120 meter persegi yang terletak di Jalan Anggrek. Diketahui NJOP bumi sebesar 15 juta dengan NJOP TKP 12 juta. Objek pajak yang pertama diketahui NJOP bumi 25 juta dengan NJOP PTKP 12 juta. Kemudian 25 juta dikurangi dengan 12 juta sehingga NJOP PBB-nya 13 juta dengan NJKP 20%. Jadi 20% dari 13 juta adalah Rp2.600.000 dan tarif PBB terutang adalah 0,5% dari 2.600.000. Jadi PBB terutang objek pajak pertama adalah Rp13.000. Objek pajak kedua diketahui NJOP bumi 15 juta dan NJOP TKP 0. Jadi 15 juta dikurangi 0 sama dengan NJOP PBB 15 juta dengan nilai NJKP 20%. 20% dari 15 juta adalah 3 juta dan PBB terutang 0,5%. Dengan cara hitung 0,5% dikali 3 juta dan ditemukan PBB terutangnya adalah Rp15.000. Jadi total PBB terutang Pak Agus adalah 13.000 ditambah dengan 15.000 sehingga ditemukan senilai Rp28.000. Lalu mengapa NJOP TKP objek pajak yang kedua senilai 0? Itu dikarenakan NJOP PTKP mempunyai nilai yang berbeda-beda untuk setiap daerahnya. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201/KMK.04/2000 ditetapkan bahwa nilai NJOP TKP untuk setiap daerah di kabupaten atau kota paling banyak adalah 12 juta. NJOP TKP ini hanya berlaku untuk setahun sekali bagi wajib pajak. Jika memiliki lebih dari satu objek pajak, maka hanya satu objek pajak yang memiliki nilai terbesar yang akan mendapatkan NJOP TKP dan tidak dapat digabungkan dengan objek pajak lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.